Sebetulnya saya melihat harapan saya pada Nadiem Makarim. Ya, Nadiem Makarim cukup berani. Istilah dia kan merdeka belajar. Ya, merdeka belajar itu bagi saya merdeka dari sekolah. Ya ini kalau belajar dari rumah, bukan belajar di rumah, itu masih terganggu saya. Ya. Karena kemudian memindahkan pelajaran sekolah ke rumah, ya, ibu pasti bingung. Tugasnya ibu tidak mungkin, tidak menguasai, dia bukan guru. Ya. Tugasnya ibu itu mendekatkan anak-anaknya pada persoalan di rumah, nah, persoalan lingkungan masyarakat di situ, ya, dan membuat anak itu senang membaca. Tugas ibu cuma gitu. Nah, jadi saya kira tidak akan, apalagi lewat televisi lagi, lewat TVRI itu. Nah, itu aneh sekali masih mau menguasai pikiran orang menurut saya. Ya, jadi mestinya keluarga itu punya kurikulum yang terserah keluarga tadi. Kalau dia dekat dengan lingkungan pertanian, dia bikin program sendiri. Ya. Nah, saya sebetulnya punya sesi 2 minggu sekali di masjid ini. Ya. Tapi karena terganggu corona ini, saya mau mempromosikan satu namanya SOLE, ya, Self Organized Learning Environment. Jadi pusat belajar, satu interaksi gitu antara, sifatnya cooperative learning sebetulnya, tapi basisnya di masjid. Ya. Misalkan mahasiswa sampai anak SD, saya kasih topik misalkan pemanasan global, gitu ya. Nanti mereka ketemu, bicara, ketemu, belajar lintas usia, wah itu bagus sekali. Dan itu anak-anak yang lebih dewasa mengajari adik-adiknya, adik-adiknya belajar dari kakaknya, terjadi satu proses belajar bersama. Dan itu terjadi proses optimasi, ya. Dan konsepnya adalah cooperative learning, ya, belajar secara kooperatif, ya. Itu murah, mendekatkan anak pada lingkungan masjid, ya, interaktif, ya. Tugas guru nanti harapan saya lulusan-lulusan IKIP itu menjadi community organizer. Ya, kalau dia basisnya masjid, ya masjid. Ya, dia anak-anak IKIP nanti lulusan IKIP dia bisa mengorganize satu lingkungan belajar namanya SOLE tadi, Self Organized Learning Environment, ya, di mana dia bisa mengumpulkan anak-anak itu di samping dia ngaji kayak belajar nahwu shorof, mungkin fikih, tapi dia juga dikasih topik-topik aktual, ya. Nanti anak-anak yang lebih mahasiswa yang ada di situ jamaah dikasih tahu adik-adiknya, ini sinau ini cara ini, adik-adiknya begitu, ya. Itu menurut saya dari 10 anak tadi 7 yang cocok dengan model itu, yang 3 yang model sekolah. Jadi kalau semua anak yang 7 harus disekolahkan, itu kenapa mereka bodoh nanti? Ya, nggak berhasil, kurang berhasil, ya. Yang cuma 3 yang berhasil karena dia memang cocok, mode of learningnya memang harus di sekolah, ya. Dan kelemahan sekolah itu kan dia cocok untuk anak perempuan, yang laki nggak cocok, ya. Jadi laki-laki itu nggak cocok dengan model sekolah, ya, makanya terjadi proses demaskulinisasi melalui persekolahan ini, ya, sehingga maskulinitas orang Indonesia itu menurun, ya. Makanya banyak gejala-gejala homoseksual, lesbian, karena sebagian karena itu, ya. Karena anak laki-laki itu cepat bosan. Kalau dia duduk lama-lama di kelas, dia tuh sebenarnya tersiksa. Ya. Dia harusnya keluar menjelajahi alam ini, ya. Nah, ya. Jadi itu banyak studinya sebetulnya, banyak studinya. Saya pun hanya memberi kesimpulan, ya. Jadi oleh karena itu pertama memang pendekatan sekolah itu netral gender, dia nggak bedakan laki-laki perempuan, dianggap podo kabeh, ya, sehingga potensi yang berbeda di antara keduanya itu tidak terkelola dengan baik, ya. Kita mengalami kerugian besar di situ, ya. Terus kemudian dia terlalu pasokan, ya. Yang diutamakan adalah keseragaman, padahal belajar itu harusnya mengutamakan kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan yang pertama, jadi kalau kita mau mengadakan perubahan-perubahan besar secara budaya ke depan ini, ya, kita harus mulai dari sistem pendidikan nasional yang harus kita bebaskan dari monopoli sekolah, ya. Sekolah mungkin boleh ada, tidak apa-apa, ya. Tapi dia nggak boleh lagi memonopoli. Nggak boleh. Para orang tua siap nggak, Dok? Sementara kan kondisi sekarang, ya, ibu, ayah kerja di rumah, nggak ada orang lagi, kemudian anak dititipkan di homeschooling, itu aturan kita. Iya, jadi kalau yang memang harus berubah kan orang tua. Jadi kalau panjang pertanyaan tanya ke saya, apakah orang tua siap? Ya sekarang belum siap. Pertama karena mereka sudah terlalu kecanduan, mereka sendiri sudah kecanduan sekolah.
ya kerja dan sekolah, ya. Jadi mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpa sekolah, ini ya. Padahal hidup tanpa sekolah itu bisa dan pernah ada gitu, ya. Dan mungkin harus dipertimbangkan, ya. Dan sekarang ya, ini sudah cukup banyak, semakin banyak gerakan-gerakan homeschooling sudah semakin banyak. Cuma karena kita ini dianggap negara buruh, gerakan homeschooling itu berbahaya, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ya. Kenapa homeschooling itu besar di Amerika? Ya. Di Indonesia dianggap berbahaya. Ya, karena kita kan negara harus menyediakan buruh. Kita ini negara buruh, semua industri di bidang sini. Ya. Sudah ada indikatornya, ada tindakan dari pemerintah. Iya, betul. Jadi saya ngobrol sama kepala dinas, misalkan, ya, kepala dinas. Kemudian saya ngobrol dengan Pak Muhajir, barangkali Pak Muhajir Effendi. Pak Muhajir sudah sejak awal dia udah ngomong sama saya ini mau deschooling ya, gitu ya. Tapi ini sekarang dia tahu bahwa kita itu tidak butuh sekolah, yang kita butuhkan itu kesempatan belajar. Nah, kalau kita dari perspektif pemerintah loh ya, kalau tanya orang tua yang tidak siap, orang tua kota, orang tua di desa jauh lebih siap. Karena di rumah. Loh, ya di desa itu sekolah kan tidak masuk akal, ya, berjalan berkilo-kilometer. Ya, kita lihat anak itu yang harus nyebrang sungai, lewat jembatan yang hampir putus. Ya, kalau saya kemarin ke pulau-pulau kecil di Karimunjawa atau di Bawean, itu guru yang disebut guru itu datangnya sebulan sekali. Ya, akhirnya yang mengajar itu ya sukarelawan, guru pegawai negeri yang profesional itu cuma sebulan sekali, datang sekali aja mungkin cuma 2 hari, setelah itu balik lagi di pulau-pulau itu. Kan tidak masuk akal. Sekolah itu hanya cocok di kota, makanya anak-anak begitu sekolah dia ingin ke kota, tidak mau hidup di desa lagi, karena aspirasinya sudah aspirasi kota. Ya, jadi kalau jenengan tanya, iya betul, orang tua tidak siap, orang tua di kota tidak siap. Mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpa sekolah, ya, karena mereka sendiri kerja, mereka tidak mau diganggu dengan mendidik anak-anaknya, ya, dipaksa bekerja sebagai buruh, tidak ada waktu buat mengajar anak, ya. Itu persoalannya. Jadi masuk dalam satu rangkaian instrumen teknokratik sekolah sebagai instrumen untuk menyiapkan buruh, ya. Jadi kenapa Amerika bisa bertahan? Karena ditolong oleh homeschooling. Homeschooling di sana hidup karena apa? Karena pemerintah tidak boleh mengajarkan pendidikan agama. Di Amerika itu karena sekuler, agama itu diajarkan orang tua. Tidak boleh diajarkan oleh sekolah-sekolah negeri. Nah, di Amerika masih banyak orang-orang Kristen fundamentalis lah, ya. Tarik saja. Sehingga sekolah-sekolah agama di Amerika masih kuat. Tetap sekolah juga, ya. Tapi sebagian lagi diambil, dididik sendiri, dan itu yang melahirkan banyak orang-orang hebat sebetulnya. Itu dari homeschooling itu. Di sana kan pandangannya kan jauh lebih bebas, liberal, ya. Homeschooling di Indonesia kan cukup diakomodasi oleh pemerintah. Iya, tapi tidak dikampanyekan besar-besaran. Tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Terserah. Boleh tapi terserah gitu. Bukan terserah, kalau bisa jangan. Iya. Jadi, saya kan sudah berinteraksi dengan kepala dinas. Ya. Ya, karena mereka tidak bisa membayangkan pilihan-pilihan baru itu. Jadi karena mindsetnya yang sudah tercetak begitu, ya. Dinas pendidikan itu ya dinas PS, penerimaan siswa baru, rutinitas kayak itulah, ujian nasional kayak itulah, kurikulum, sertifikasi guru, akreditasi gitu kerjanya, ya. Padahal banyak mode of learning yang beda dengan seperti itu, dan itu bahkan mungkin lebih cocok bagi kebanyakan anak-anak di kota maupun di desa, ya. Tadi dari banyak riset, dari 10 anak yang cocok bisa berhasil di sekolah itu cuma 3 orang, 7 orang harus belajar dengan cara lain, ya. Nah, kalau 7 orang ini tidak dikasih kanal, nggak dikasih kesempatan belajar yang sama dengan yang 3 tadi, kita berarti kan menganaktirikan anak-anak 7 anak ini, ya. Sehingga seperti yang dikatakan Sir Ken Robinson itu, sekolah itu satu-satunya lembaga yang paling bertanggung jawab atas krisis sumber daya manusia di abad 20. Nah, itu kan pertama mengejutkan saya, apa benar yang diomongin gitu. Saya ketemu orangnya waktu di Australia itu, ya. Iya, karena tadi banyak potensi-potensi anak yang terbengkalai karena dia sekolah.
misalkan potensi seni, olahraga, ya. Olahraga di kita ini kan belum jadi industri kan, karena kita memang mau jadinya buruh pabrik semua. Kalau di negara-negara maju, olahraga itu sudah jadi industri, ya. Orang bisa hidup dengan layak dengan karya di bidang olahraga, seni, ya. Di sini kita seolah lapo menekuni bidang olahraga, ya. Bisa dipakai, ya. Jadi saya kira memang kalau kenapa harus di schooling? Ya, pertama perubahan landscape yang baru ini dengan teknologi itu, dengan internet, kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Ya. Kemudian yang kedua, kita sudah melewati masa-masa post industry ekonomi sebenarnya. Jadi masanya nanti kita ekonomi berskala kecil, lebih banyak entrepreneur kecil daripada orang bekerja di perusahaan besar, ya, seperti di Jerman. Nah, kalau modelnya seperti itu seperti model Italia. Di Italia itu ekonominya lebih kecil daripada di Jerman, tapi orang Italia banyak UMKM-nya. Nah, penghasilannya lebih kecil dari orang Jerman, tapi orang Jerman kebanyakan buruh perusahaan-perusahaan besar. Ya. Jadi mendekati model Italia, ya, harus lebih banyak small scale industries, ya, industri keluarga berbasis rumah, industri kerajinan, itu ya. Ya, saya memahami tadi ya, kalau kampus Merdeka itu saya tahu beberapa ciri pokoknya lah ya. Misalkan mahasiswa itu boleh ambil sekian mata kuliah ke jurusan lain, bahkan mengambil ke perguruan tinggi lain, ya. Sekarang ini network perguruan tinggi belum sampai secanggih itu sehingga bisa mengakomodasi dan menerima penyamaan itu. Misalkan anak dari Papua mau ambil mata kuliah mekanika fluida di ITS misalkan, ya. Itu apakah bisa diakomodasi dengan cepat? Bagaimana mengatur kuotanya dan sebagainya, ya. Masih menurut saya banyak menyisakan masalah-masalah teknis, ya. Tapi yang paling serius seperti yang saya katakan tadi, ya, paling serius itu sebenarnya kita posisi perguruan tinggi sekarang itu adalah menutupi kegagalan pendidikan menengah untuk menyiapkan anak muda yang mandiri, bertanggung jawab, sehat dan produktif. Sehingga masuk ke perguruan tinggi tidak siap, tidak seperti yang diharapkan. Ya. Jadi banyak perguruan tinggi swasta dibuat untuk menutupi ini. Betul-betul kegagalan itu, ya. Nah, kalau perguruan tinggi pendidikan dasar dan menengah sudah bagus, tidak banyak kebutuhan kuliah, tidak sebanyak sekarang ini, Mas. Karena mereka sudah bisa bekerja, sehingga yang masuk perguruan tinggi orang-orang yang sudah mantap. Tugas saya sebagai dosen itu jauh lebih gampang lah kira-kira gitu. Ya. Jadi lalu isu-isu seperti tadi, itu kan isu-isu karena melihat pendidikan tinggi seperti tadi mass production juga. Jadi bukan soal relevansi yang penting, tapi soal mutu. Bagi saya perguruan tinggi di Papua misalkan itu fokus aja ke bagaimana mengenali positif Papua di sana. Jangan dibandingkan dengan ITS. Kalau dibandingkan ITS tadi ya rodok jeglek, artinya nggak cocok, bandingannya keliru itu. Ya. Jadi yang penting itu, apalagi saya kritik waktu saya sebagai dekan, saya kritik ke rektor waktu itu. Ya. Loh, kita buat apa disibukkan dengan ranking ITS itu ranking berapa sih? Nah, kapan kalau kita dibandingkan MIT, kapan kita bisa sama? Kan ngimpi, apa? Saya pikir apa tidak mungkin, ya kan? Jadi ini alat penjajahan, saya bilang gitu, standarisasi rankingan ini, supaya kita tetap minder menghadapi mereka, ya. Yang penting menurut saya perguruan tinggi itu melayani kebutuhan daerah, kebutuhan lingkungannya apa gitu. Itu bagi saya kampus yang merdeka tidak terlalu peduli dengan rankingan. Yang penting dia melayani enggak kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dia memecahkan masalah-masalah di situ enggak. Menjadikan daerah itu menjadi daerah yang kreatif, ya. Tidak daerah yang ditinggalkan anak-anak muda, ya. Tapi jadi kalau perguruan tinggi itu sudah hadir di sebuah kawasan, dia menjadi kawasan itu menarik, tumbuh sebagai satu kekuatan ekonomi, ya. Bukan yang kemudian menjauhkan anak-anak kampung itu dari potensi-potensi lokal, maunya ke Jakarta semua atau ke Jawa semua.
Jadi ini saya kira masalah-masalah teknis itu akan muncul terus selama paradigmanya nggak berubah ini ya. Perguruan tinggi hanya menutupi kegagalan pendidikan menengah. Bicaranya sudah benar, tapi realitas lapangan belum mendukung. Iya. Nah, jadi arahnya harapan saya kan karena Nadiem Makarim orang yang menyukai perubahan, dan ini perubahan-perubahan itu yang diharapkan, tapi kan dia mengharapkan hambatan-hambatan yang luar biasa ini, ya. Sistem yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, ya. Rekrutmen, misalkan rekrutmen perguruan tinggi sekarang, kok selalu menggunakan model tes tulis, ya. Nah, itu kan karena juga menurut saya ya kalau selalu begitu ya nanti perguruan tinggi di Jawa selalu dianggap lebih unggul terus dibanding perguruan tinggi di luar Jawa, ya. Dan kapan perguruan tinggi di Jawa itu di luar Jawa sama dengan perguruan tinggi di Jawa nih? Coba saya tanya, sampai kapan saya? Artinya apa? Terjadi semacam keminderan yang lestari gitu ya, dipelihara kelestarian keminderan ini. Nah, sebenarnya tidak boleh. Jadi yang disebut kampus merdeka ya tugasmu sebenarnya apa untuk local missionnya apa, misi lokalnya apa, ya, tidak membiarkan ketergantungan istirahat terus menerus, ya. Kalau perlu seperti saya dipanggil aja dipindah kemana, ke Kupang atau begitu, nggak apa-apa, butuhkan. Iya. Kalau ide terus udah biasa gitu. Nah, ide terus sudah kayak gitu. Nah, jadi kan dibiarkan sekarang kesenjangan itu berlangsung terus, perbedaan itu dipelihara terus, ya. Nah, saya nggak sehat. Dan ini yang menyebabkan Indonesia selalu senjang kayak gini, antara Jawa dan luar Jawa masih kayak gini, ya. Nggak berubah-ubah. Lalu pendidikan yang ideal kayak apa? Kemudian yang ideal itu sebenarnya nggak ada. Yang dibutuhkan itu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, ya, kebutuhan anak-anak. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan pendidikan di Finlandia, Amerika dengan kita misalkan, ya. Jadi yang penting kita menghasilkan tadi warga muda yang mandiri, bertanggung jawab, sehat dan produktif, ya. Kalau target yang lebih rank umur 18 itu siap menikah, ya. Kalau dia sebagai muslim, ya dia menjadi muslim yang kalau menikah tadi adalah bukti bahwa dia muslim. Ya kan? Kalau sebelum menikah kan belum separuh itu. Ya. Jadi ini karena saya angkat ini karena ini ada gejala orang semakin menjauhi pernikahan. Itu juga disebabkan oleh proses dibaratisasi ini, ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi ketakutannya untuk menikah. Panjenengan sudah mengamati kan? Ya, makanya anak-anak saya itu sebelum dia ambil master saya suruh menikah dulu, Pak. Iya, semuanya gitu. Masih produk sekolahan yang kolonial? Oh masih, tapi saya tidak pernah ngejar ranking mereka, tidak pernah saya tanya. Siapa yang bisa panggil? Jadi kami apa? Yang Prof tekankan nih ke anak-anak. Iya, mereka belajar mereka yang sukai. Tidak harus kamu ambil apa teknik. Anak saya yang nomor 7 Lukman tuh waktu saya lihat dia punya bakat olahraga, saya minta dia pergi ke olahraga, tapi dia pengaruhi guru-gurunya, dia nggak lagi ambil olahraga. Dia akhirnya lulus komunikasi, dia maunya sekarang komunikasi olahraga. Kalau punya kesempatan kuliah lagi S2, dia mau ambil sport communication, ya. Komunikasi di bidang olahraga. Tapi dia punya atletis arah ini, ya. Dia punya kecerdasan psikomotor yang tinggi, ya. Dia senang olahraga, tapi dia dulu terjerumus oleh guru-gurunya masuk ke komunikasi.